Ya teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya guys, Temrek TV. Cemada kabar kalian semua, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya yang tengah berniaga nih guys, semoga perniagaannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan diberikan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, karena dengan banyak bersyukur ya itu bertanda bahwa kita ridha akan ketentunya, dan dengan banyak bersyukur mudah-mudahan apa yang telah Allah berikan akan Allah tambah, yaitu keberkahannya. Oke guys, dalam kali ini ya, dalam hal ini pelik katanya guys. Apa pula yang pelik nih guys? Pelik betul, rupiah tembus 18.000 guys. Wow, entah sekarang saya sudah berapa hari tidak cek ya, entah lebih ke tak dari 18.000 nih guys, mungkin sudah lebih ya dari 18.000 nih guys per dolar ya. Tapi ringgit mengukuh. Yang anehnya guys, dianggap rekayasa dan propaganda. Wow, logika apa yang dipakai nih guys? Oke teman-teman, daripada berlama-lama jump kita tonton isi video ini ya. Mudah-mudahan video ini menjadi bahan pelajaran untuk kita. Oke, langsung saja kita simak seperti apakah videonya. Let's go. Propagandanya Malaides ya. Mata uang ringgit itu bisa menguat, bisa wadidaw, bukan karena fundamental ekonominya Malaides itu luar biasa, tapi karena direkayasa. Nah, ini terus menjadi bahan gorengan nih, terutama buat orang Malaysia nih. Kenapa? Karena orang Malaysia bilang, wah rupiah sedih banget ya, ringgit Malaysia tambah menguat, Indonesia kok malah melemah. Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Sekarang ini hari ini Pak ringgit 16 sen ketimbang $1. Best performing currency in Asia. Bukan negara gue, bukan mata uang gue, tapi sebagai tetangga dekat, jujur gue ikutan bangga lihat Malaysia dan juga ringgitnya yang jadi salah satu mata uang terkuat di Asia belakangan ini. Assalamualaikum guys, sekarang kalian lagi menonton channel Fakta Nyata. Aku disclaimer dulu ya, video ini dibuat hanya untuk mengungkap fakta tanpa maksud lain dan tujuan lain. Kalau kalian suka channel ini, langsung aja kalian subscribe ya. Wah, gila nih, ibarat langit dan bumi. Per 4 Juni, rupiah menjunam ke bawah sampai 18.000 per dolarnya. Sementara ringgit masih terus mengukuh dan stabil. Ada yang bilang ringgit kuat sebab rekayasa. Emangnya sinetron pakai rekayasa segala? Jelas-jelas dunia mengakui ringgit kuat. Ada yang bilang juga rupiah melemah, kita diuntungkan. Wah, pakar ekonomi dari mana ini? Ada yang bilang gitu. Kalau tadi negara Cina masih oke lah, karena negara Cina memang pengekspor segala barang. Sementara negara kita, sejumlah analisis menilai penguatan ringgit didukung oleh permintaan domestik yang stabil, ekspor yang kuat, serta status Malaysia sebagai eksportir energi bersih. Di sisi lain pula, rupiah menghadapi tekanan dari penguatan dolar Amerika Serikat, tingginya harga energi global, dan ketidakpastian pasar internasional. Jadi kok ada ya yang bilang ringgit kuat itu karena rekayasa, dan juga ada yang bilang kalau rupiah melemah kita diuntungkan. Aduh, pakar ekonomi dari mana ini? Ringgit kuat, koya. Kerja di Malaysia dapat uang ringgit juga koya. Semua mau koya. Jadi kapan nggak koyanya ini? Kasihan banget ya, ini adalah salah satu contoh warga negara Indonesia yang termakan propagandanya Malaides ya. Mata uang ringgit itu bisa menguat, bisa wadidaw, bukan karena fundamental ekonominya Malaides itu luar biasa, tapi karena direkayasa. Mata uang ringgit itu menyentuh titik terendah sejak Krismon tahun 1997. Itu di zaman siapa? Zamannya Anwar Ibrahim ya. 2024 bulan Maret itu titik terendahnya. Caranya Iya teman-teman, memang agak susah ya menyadarkan orang yang sudah iri, benci terhadap negeri Malaysia nih guys. Ya inilah kenyataannya, ketika ringgit menguat ya, masih ada aja benda-benda yang
tak masuk akal yang kokori cakap nih guys. Nah, supaya Anwar Ibrahim sudah ketar-ketir kalau tembus sampai 5 ringgit per US dollar itu bisa terjungkal pemerintahnya. Nah ini terus menjadi bahan gorengan nih, terutama buat orang Malaysia nih. Kenapa? Karena orang Malaysia bilang, wah rupiah sedih banget ya, ringgit Malaysia tambah menguat, Indonesia kok malah melemah. Kasian banget ya Indonesia. Apa Indonesia perlu minum obat kuat ya biar rupiahnya tambah kuat lagi seperti Malaysia, tambah hebat ringgit Malaysianya. Dan makanya lu nggak usah heran ya, udah dalam beberapa bulan terakhir makin banyak turis-turis dari Singapura dan Malaysia yang berbelanja ke Indonesia, khususnya ke Batam. Kenapa? Karena nilai tukar Indonesia terhadap ringgit Malaysia terhadap dolar Singapura terus melemah. Kabar buruk, tergantung. Indonesia itu mayoritas negara ekspor atau impor terhadap Singapura. Maksudnya apa sih Pak? Gini loh, gampang guys. Lu lihat meja di depan gue nih. Kalau dulu 1 ringgit Malaysia harganya 3.000 rupiah, meja ini gue jual seharga 1.000 ringgit. Artinya meja ini mendatangkan duit buat gue senilai 3 juta rupiah. Nilainya 1.000 ringgit, 1 ringgitnya 3.000 rupiah. Nah kalau rupiah terus melemah menjadi 6.000 ringgit, kabar baik atau kabar buruk? Tergantung lu mau jadi negara budak atau negara yang kaya raya. Kenapa Pak? Karena kalau satu meja ini harganya tahun depan jadi 1.000 ringgit juga tetap, tapi rupiahnya udah berubah. Tadinya 1 ringgit 3.000 perak, sekarang jadi 6.000 perak. Artinya barangnya sama, biaya produksinya sama, ringgitnya pun sama-sama nilai mejanya 1.000 ringgit. Tapi kalau dulu 1.000 ringgit gue dapat 3 juta, tapi karena rupiah melemah 1.000 ringgit jadi 6 juta. Gue tambah kaya atau tambah miskin? Gue tambah kaya raya. Apalagi lebih cuan lagi guys, kalau ternyata produk-produk ekspor kita harganya juga malah naik. Udah dolarnya semakin menguat, rupiah semakin melemah, kabar baik buat eksportir. Barang-barang yang kita ekspor ternyata harganya juga naik. Tadinya 1.000 ringgit bukan lagi 1.000 ringgit tahun depan, ternyata naik jadi 2.000 ringgit. Double cuan, ringgitnya dapat lebih banyak, rupiahnya dapat jauh lebih banyak. Di saat banyak mata uang Asia justru melemah terhadap dolar, ada satu mata uang yang jalannya ini berlawanan, yakni ringgit Malaysia. Aku kalau dengar Kokori bilang ringgit kuat karena rekayasa, jadi teringat sinetron bawang putih bawang merah coy. Mama tuh selalu mau menang sendiri. Dasar iblis. Bagaimana bisa kekuatan mata uang bisa direkayasa sama suatu negara? Ya sejujurnya aku sih nggak paham ya tentang ekonomi. Cuma kalau dengar kata-kata rekayasa, akunya auto ngakak parah. Nah guys, jadi ada satu konten kreator dari Indonesia bilang kayak gini. Aku sebagai orang Indonesia bangga ringgit Malaysia menjadi salah satu mata uang terkuat di Asia. Bukan gara gue, bukan mata uang gue, tapi sebagai tetangga dekat, jujur gue ikutan bangga melihat Malaysia. Ya teman-teman, saya sendiri pun juga ikutan bangga ya dengan kenaikan mata uang Malaysia ini guys. Karena kenapa? Karena ramai orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Tentunya ini sangat menguntungkan ya teman-teman, ketika mata uang mereka ya menaik maupun sudah tinggi ya. Itu sangat menguntungkan mereka, sangat membahagiakan mereka. Dan juga ringgitnya yang jadi salah satu mata uang terkuat di Asia belakangan ini. Bukan salah satu, bahkan yang terkuat di Asia. Performanya paling bagus. Bulan lalu gue baru dari Malaysia itu 1 ringgit masih 4.100-an. Hari ini gue cek sudah 4.250-an rupiah untuk 1 ringgitnya. Ya gue tau lah dulu ringgit kayak gimana sebelumnya kan, gak beda-beda jauh juga sama rupiah sebenarnya performanya. Tapi tiba-tiba bisa sekarang jadi mata uang yang terkuat di Asia performanya. Wow, itu hebat banget sih. Dan kita sebagai orang Indonesia juga harus ikut senang. Kenapa? Karena ketika ringgit makin kuat, daya belinya orang Malaysia makin tinggi, mereka akan semakin traveling. Dan ketika mereka traveling, salah satu tujuan utamanya kemana? Ke Indonesia, ke Jakarta, ke Bandung, ada ke Bali, mungkin ke Jogja. Jadi kalau ada teman-teman dari Malaysia yang nonton video ini, jom pergi bercuti ke Indonesia ya kan. Ini kan udah mendekati bulan puasa juga kan. Biasanya kalau udah deket-deket bulan puasa memang banyak teman-teman Malaysia yang datang untuk belanja baju raya. Semoga dengan menguatnya ringgit ini semakin banyak lagi teman-teman dari negeri jiran yang datang ke Indonesia. Ringgit Malaysia jadi raja Asia, rupiah melemah di 3 terbawah. Terus kalian bilang, ngapain ngurusin hal begituan? Mending fokus urus diri sendiri, nggak ngaruh di kehidupan. Gembul, kalau rupiah terus melemah, harga-harga semakin tinggi, terutama yang impor. Bisa jadi pemerintah akan naikkan pajak. Siapa yang harus bayar? Siapa yang susah? Kita-kita juga. Susah cari makan, susah cari kerja. Sekalinya dapat kerja, gajinya dipotong buat pajak. Lu mau begitu terus umur hidup? Lu mau miskin terus umur hidup? Kalau saya sih ogah. Makanya, pentingkan pendidikan, pentingkan belajar, jangan taunya makan doang. Betul yang mereka cakap nih guys.
Ya, begitulah. Kalau ringgit kuat, pasti ada aja orang yang tiba-tiba jadi pakar ekonomi. Kalau TKI suka kerja di Malaysia, pasti ada juga pengangguran yang bilang, ngapain kerja di Malaides? Tapi faktanya yang ngomong itu pengangguran. Inilah yang buat kami sedih dari ucapan Pak Presiden kami sendiri. Rupiah menjunam ke jurang, malah bilang orang kaya di desa nggak pakai dolar kok. Saham Indonesia merosot 5% pada Rabu ke paras terendah dalam tempoh 5 tahun. Manakala mata wang rupiah menjunam ke paras terendah dalam sejarah berbanding dolar Amerika Syarikat. Prestasi itu susulan penyusutan lebihan dagangan dan tekanan inflasi yang menyalahkan cabaran harga tenaga tinggi dalam tempoh panjang. Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya. Ternyata ketika rupiah melemah, Indonesia diuntungkan. Kalau Indonesia mau jadi negara maju, ya rupiah harus melemah. Simpel aja. Kenapa Cina bisa sedemikian powerful, ekonominya bangkit? Simpel, karena yuan lemah, sengaja bahkan dilemahkan sama pemerintahnya. Narasimu tolol guys, tidak ada fakta ini. Kenapa sengaja dilemahkan? Supaya barang-barang made in China harganya lebih murah. Kompor made in China lebih murah dibanding kompor made in Amerika Serikat. Sehingga makin banyak orang-orang Amerika Serikat yang kalau belanja kompor, gelas, sendok, baju, celana ke China. Karena mata uangnya sengaja dilemahkan. Jadi kalau lu berpikir waras, lu pengen negara lu maju, mau nggak mau apa? Kita bahkan wajib melemahkan mata uang kita sendiri. Jadi lu gak usah panik kalau rupiah naik ke 17.000 atau 115.000. Panik nggak usah panik. Kenapa? Indonesia bisa tambah cuan. Simple, itulah yang dilakukan Cina. Itu bahkan yang dilakukan Vietnam. Makanya jangan heran Vietnam GDP-nya bisa 8%. Karena produk-produk made in Vietnam menjadi kompetitif, jadi lebih murah. Nah, orang Indonesia lu udah harus tahu punya mindset seperti itu. Jangan mau lu ditipu, ditakut-takutin Indonesia bakal bubar, Indonesia bakal hancur ketika rupiah 17.000, nanti 17.000, nanti 18.000. Gak usah. Kenapa? Karena lu pengen negara lu tambah kaya raya. Ini penting buat kita pahamin supaya lu gak gampang panik. Tapi kalau lu pengusaha, lu orientasi ekspor, lu pasti paham apa yang gue bilang. Yang melemah dolar naik tidak berdampak ke rakyat di desa. Jadi kayak gini, aku di sekolah belajar tentang the word inflation dan juga baca buku tentang uang. Jadi barang-barang yang masuk ke Indonesia itu dibeli dengan uang dolar. Misalnya nih bensin, Indonesia kan beli bensin atau minyak impor dari negara lain ke Indonesia. Nah itu belinya dengan uang dolar gitu. Jadi BBM bisa ikut naik, barang-barang kayak obat-obatan, susu, roti itu harganya ikut naik karena bahan bakunya banyak impor dari luar negeri using dollar. Harga pupuk naik. Kenapa? Karena bahan bakunya itu impor. Jadinya petani itu ngeluarin modal lebih mahal. Otomatis harga beras makin mahal juga. Jadi artinya jika rupiah melemah dan dolar naik, itu akan sangat berdampak ke seluruh rakyat Indonesia, mau di desa ataupun kota, walaupun mereka tidak pakai dolar. Masya Allah, ini bocil kok pintarnya melebihi Kokori ya. Benar-benar faham ekonomi dianya. Dia tahu dampaknya bila mata uang terus menjunam, maka harga barang juga akan semakin naik. Kayaknya Kokori harus belajar ekonomi banyak nih sama adik bocil ya. Ringgit yang dulu kita diserang bertubi-tubi, ringgit jatuh, sekarang bila ringgit mengukuh tak sebut sepatah pun. Ini masalah dia. Jadi sekarang ni, hari ini RM4.16 ketimbang $1. Best performing currency in Asia. Ukurannya itu ditentukan bukan oleh kita, oleh penafaran kredit yang kekal positif. S&P Global Ratings, Moody's Ratings mengekalkan penarafan kredit negara masing-masing A- dan A3. Maknanya tinjauan stabil dan kukuh. Malaysia sekarang lagi ramai menyerbu Indonesia. Datang ke Jakarta, borong semua barang Indonesia. Murah soalnya menurut mereka. Ini bukan video soal benci turis ya. Mereka tamu, malah bagus buat ekonomi kita. Yang mau gua bahas, kenapa mereka berbondong-bondong ke sini? Karena rupiah kita murah. Satu benda je saya tak faham Indonesia, kenapa dia orang punya duit ribu-ribu? And I macam 10,000 berapa banyak kosong ni? Kau faham tak? Kau faham tak dia struggle macam mana? Merisaukan. Maksudnya 27,000. I 27,000. 27,000? How do you measure that?
Kalau kita bandingin sama Malaysia, neraca dagang mereka itu surplus 24 miliar ringgit. Ekspornya tumbuh, PDB di atas 5%. Fundamental ekonomi mereka sehat, makanya ringgitnya kuat. Jadi ini bukan soal mereka lagi naik, ini soal kita yang lagi turun. Dan ini gak cuma soal turis. Rupiah lemah artinya semua barang impor makin mahal. Gadget, obat, bahan baku pabrik, sampai cicilan utang negara dalam dolar, semua makin mahal. Yang turis Malaysia rayain sebagai liburan murah, buat kita itu artinya biaya hidup kita naik. Jadi pas lu lihat turis Malaysia bilang murahnya barang Indonesia, jangan cuma ketawa. Itu bukan flexing mereka, itu alarm buat kita. Nah guys, jangan terlalu sibuk mengurusi ringgit ya. Ringgit itu udah mengukuh, ringgit itu udah kekuatannya melampaui rupiah sangat-sangat jauh. Yang lebih penting sekarang adalah memperhatikan kondisi rupiah kita sendiri. Ketika nilai rupiah terus melemah, harga barang impor menjadi lebih mahal, biaya produksi meningkat dan daya beli masyarakat bisa tertekan. Nah Kokori, jadi jangan menganggap kalau ringgit kuat itu karena rekayasa ya. Karena mata uang bukanlah sinetron yang bisa direkayasa. Lebih baik tuangkan pikiran Kokori kepada Kementerian Keuangan kita untuk mengembalikan kekuatan rupiah agar tidak menjunam terus. Ringgit biarlah itu urusan orang Malaysia, urusan pemerintah Malaysia, urusan Pak Anwar Ibrahim. Oke guys, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman semuanya, video ini sangat menarik dan sangat-sangat menarik guys, dan menjadikan ya tambahan wawasan untuk kita semua tentunya. Oke guys, cukup sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Temrek TV undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.